Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NIM 2117003. Saya akan menjelaskan sebuah materi bimbingan konseling dengan judul Landasan Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Mengenai bimbingan konseling, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Bimbingan dan konseling itu merupakan suatu hal upaya yang dilakukan oleh seorang pembimbing untuk membantu dalam mengoptimalkan seseorang atau individu. Bimbingan ini merupakan suatu bagian dari program pendidikan yang secara keseluruhan membantu dalam mengembangkan kesempatan yang dimiliki individu untuk dapat berkembang secara optimal dengan memberikan sebuah layanan secara khusus melalui kemampuan dan kapasitasnya secara bebas. Layanan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang individu, kepada individu yang biasa disebut dengan siswa, agar siswa ini dapat mencapai suatu taraf perkembangan dan suatu hal kebahagiaan yang sangat optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri dan lingkungan di mana ia berada. Sejalan dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling, terbagi menjadi beberapa landasan yang diantaranya terdapat landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya, landasan ilmiah dan teknologis, serta landasan pedagogis. Kita bahas satu persatu. Landasan filosofis merupakan bimbingan dan konseling terhadap manusia yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk rasional yang mampu berpikir dan menggunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya, mengatasi masalah yang dihadapi, mewujudkan kebaikan bagi dirinya, dan mengkontrol dirinya dari suatu keburukan. Memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam, melalui tugas-tugas kehidupan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu kebahagiaan. Yang kedua adalah landasan religius. Landasan religius ini merupakan suatu layanan bimbingan konseling yang berbicara mengenai manusia yang dikaitkan dengan aspek keagamaan, seperti keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah ciptaan Tuhan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, serta mengembangkan dan memanfaatkan secara optimal suatu perangkat budaya serta masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah. Fokus ini adalah pemuliaan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan. Landasan religius ini berkenaan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai sisi kemanusiaan dan perlu adanya bimbingan yang akan mampu dalam mengarahkan sisi kemanusiaan ke arah yang lebih positif. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan ini mengemukakan beberapa hal pokok yang berpengaruh terhadap layanan bimbingan dan konseling terkait tingkah laku, motif, dan motivasi pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas-tugas
perkembangan, belajar dan penguatan, dan kepribadian. Kandel dalam Adam dan Gulota pada tahun 1983 menunjukkan bahwa karakteristik persahabatan remaja dipengaruhi oleh kesamaan usia, jenis kelamin, ras, sedangkan di sekolah dipengaruhi oleh kesamaan dalam faktor-faktor harapan, pendidikan, nilai, absensi, dan pengerjaan tugas-tugas atau pekerjaan rumah. Hal ini merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan ini dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman mengenai tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Selanjutnya mengenai landasan sosial dan budaya. McDaniel memandang setiap anak sejak lahir harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, akan tetapi juga tuntutan budaya di tempat ia hidup. Tuntutan budaya menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut. Tolbert memandang bahwa organisasi sosial, lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pribadi, dan keluarga, politik, serta masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup warganya. Selanjutnya adalah landasan ilmiah dan teknologis. Keilmuan bimbingan dan konseling merupakan sejumlah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematik. Pengetahuan ialah suatu yang dapat diketahui melalui panca indera dan pengolahan oleh daya pikir. Dengan demikian, ilmu bimbingan dan konseling yang tersusun secara logis dan sistematik merupakan ilmu yang mempunyai objek kajian, metode pengalian pengetahuan yang menjadi ruang lingkupnya, dan sistematika pemaparannya. Objeknya yaitu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada suatu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling. Metodenya yaitu pengamatan, wawancara, analisis dokumen, producer test, dan inventory analisis laboratoris. Peran ilmu lain dalam teknologi dalam bimbingan dan konseling. Psikologi ilmu, pendidikan, dan filsafat memberikan sumbangan yang besar kepada bimbingan dan konseling. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, hukum, agama, statistik, evaluasi, biologi. Semua itu sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan dan konseling. Pengembangan bimbingan dan konseling dilakukan melalui penelitian. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Sebagai konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling. Yang terakhir adalah landasan pedagogis. Menurut Praitno dalam Sutirna tahun 2012, dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam segala bidang sangat diperlukanlah pula landasan pedagogis yang sangat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama itu adalah pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.